Ya, saya ulangin, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Malam ini kita mulai IT Comtia IT Foundation, ITF Plus, modul 1, unit 1, Common Computing Devices. Ini nggak lama ya. Nanti sesinya saya akan lebih banyak untuk diskusi ya. Sekitar 1 jaman kita. Oke. Kalau dilihat dari objektif dari ITF atau IT Foundation ini sebenarnya sederhana aja ya. Jadi tentang bagaimana komputer itu memproses data, ya, describe the basics for of how a computer processes data. Kemudian describe the function, jadi kita mendeskripsikan fungsi-fungsi dan ya kemampuan dari computing devices seperti ada PC, ada server, ada mobile, ada home automation, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai information technology, kita udah tahu ya bahwa yang namanya sistem itu melakukan memproses, menyimpan dan mentransfer info, ya, informasi. Ya. Jadi kayak model kata-kata, apa istilahnya, angka, gambar, video, suara itu diproses secara digital, ya, dalam bentuk 1 dan 0, ya. Kemudian IT system to process data include computer telecommunication networks and any other programmable devices. Jadi sebenarnya kalau dibilang untuk IT system itu termasuk apa aja sih sebenarnya? Komputer, telekomunikasi, ya, network, jadi jaringan, dan termasuk yang electronic device yang bisa diprogram, ya. Kayak model HP itu sebenarnya masuk juga tuh, ya. Nah, kemudian the information age, data processing is critical to prospects in most industry. Jadi memang data processing itu adalah yang paling penting, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat komputer hardware and software, ya, jadi perangkat keras, perangkat lunak, kita udah tahu lah ya. Ada komponen yang udah disimpan dalam sistem case, ada peripheral devices, ya, seperti mouse, ya, keyboard, input-output devices, ya, ada layar, ya, monitor. Kemudian untuk software ada sistem operasi dan aplikasi. Ya. Sistem operasi ada Linux, ada Windows, ada aplikasi seperti misalnya Word, Excel, dan sebagainya. Termasuk user interfaces yang graphical user interfaces yang tadi Anda lihat di misalnya di Windows itu kan udah grafik, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai dasar-dasar computing and processing, ya, basic of computing and processing, itu ada pada saat si user itu mengetikkan command atau menginput data, command itu nanti dikonversikan dengan simple instruction oleh aplikasi yang kemudian diproses oleh CPU. Instruction are stored, ya, in system memory. Jadi disimpan dalam sistem memory yang disebut dengan RAM, ya, random access memory. Kemudian CPU melakukan proses seperti retrieve each instruction or data file from memory. Jadi diambil informasinya dari instruksi-instruksinya dari memori, kemudian diproses, kemudian menyimpan kembali ke dalam memori. Jadi ada proses bolak-balik, ya. Dan ini sebenarnya dalam bentuk binari, ya, atau 1 dan 0. Nah, kemudian kita ada transistor, CPU, dan RAM yang dimana ini sebenarnya bekerja dalam bentuk data binary. Ya. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa kita ada di komputer itu ada input, output, ada processing, and storage, ya. Input seperti misalnya mouse itu masuk, ya, mouse, keyboard, scanner, camera, microphone itu masuk input device. Kemudian processing ada memory, ada CPU, ada software instruction. Kemudian untuk output ada peripheral devices, ada monitor, ya, ada loudspeaker. Kemudian untuk storage ada hard disk, optical disk, media kemudian ada USB flash disk dan sebagainya, termasuk jaringan untuk koneksi ke internet dan sebagainya. Nah, kemudian zaman dulu tuh kalau kita lihat awal-awalnya tuh dari sejarahnya tuh tahun 1960, 1970 tuh belum ada personal komputer. Masih ada komputer-komputer yang gede-gede, yang mainframe namanya, gede-gede. Nah, evolusi komputer tuh mulai di tahun 1980, ya, dengan adanya ditemukannya microprocessor, kemudian IBM keluaran PC, ya, kemudian ada Intel CPU, ada Windows, ya. Dulunya pakai DOS juga, ya, disk operating system. Yang kemudian untuk internet evolution itu dari 1990 sampai abad 21 ada laptop, tablet, smartphone, ya. Sekarang kalau dilihat
termasuk juga Internet of Things ya, nanti kita bahas ya sedikit. Jadi kalau laptop itu sekarang udah umum ya, kebanyakan PC malah udah mulai ketinggalan ya, udah agak kurang digunakan. Nah ini desktop and workstation. Jadi sebenarnya bedanya apa sih kalau desktop ya, ini ada CPU yang biasanya pakai case yang gede-gede ya, komputer hardware ya dalam case, kemudian ada output component seperti printer ya, speaker, kemudian display layar ya, kemudian ada input component seperti keyboard, mouse ya. Nah, ini dengan mudahnya kita bisa upgrade ya. Jadi mulai dari CPU speed-nya, kapasitas memori, hard disk dan sebagainya. Nah, termasuk juga adanya all-in-one PC ya, kayak model Dell, Lenovo, Asus itu dimaksud dengan all-in-one PC ya. Nah, kemudian kalau untuk server agak beda sedikit ya. Kalau kelasnya server itu biasanya agak berat ya, dia punya prosesor tuh lebih cepat dia. Ya, contohnya Dell, HP ya, Lenovo itu juga ada server kelas ya. Biasanya ada built-in redundancy dan fault tolerance seperti hard disk-nya ada lebih dari 1, 2, 3, 5. Kemudian ada mounted form factor, jadi biasa tipis dia, bisa dimasukkan dalam rak ya. Nah, kalau laptop saya rasa udah pada tahu ya, laptop seperti ini ada built-in screen, integrated keyboard, touchpad dan sebagainya ya. Termasuk juga built-in networking ya, ada konektor untuk beberapa ya, jadi konektor HDMI ke network dan sebagainya. Ya, ada UTP-nya. Biasanya sih pakai wireless ya kebanyakan ya. Nah, kemudian PC dan laptop vendor macam-macam ya. Kalau kita ditanya ini apa laptop vendornya dari mana aja? Banyak ya, ada Dell, ada Hewlett Packard dan beberapa yang lain. Apple juga ada ya, Toshiba, Samsung, Chromebooks. Nah, kalau untuk server ada Dell, ada HP dan Lenovo ya. Nah, kemudian juga untuk smartphone dan tablet ya kebanyakan kayak model Samsung ya, dia ngeluarin smartphone, ada tablet, ada hybrid yang mix ya, campuran laptop dan tablet ya. Saya rasa ini pada banyak tahu lah ya. Nah, kemudian vendornya macam-macam, ada Apple, Samsung, LG, HTC, Huawei dan sebagainya ya. Ini juga dianggap sebagai handheld komputer ya, komputer yang bisa digenggam. Ya. Nah, kemudian Internet of Things ini semua yang berhubungan dengan home automation, ya, contohnya hub with voice control, ya, kemudian IT wireless seperti Zigbee, Bluetooth, ya, thermostat, security system, IP cameras, home appliances, sama streaming media, termasuk juga modern cars and drones, sama medical devices. Ini semua adalah Internet of Things yang terhubung ke internet. Ya. Biasanya sih dia punya CPU juga, dia punya konektor juga dia, ya hampir mirip dengan komputer yang umum lah ya. Nah, kemudian ada gaming console ya seperti rata-rata yang udah dikenal Sony PlayStation, Microsoft Xbox sampai Nintendo Wii and Switch ya. Nah, ini ya nggak banyak lah ya. Nah, ini sederhana sekali. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana komputer memproses data, kemudian describe function and capabilities of type of computing. Jadi fungsi dan capability atau kemampuan dari PC seperti server, mobile, sama workstation dan laptop ya. Ya nggak banyak ini. Ini bisa baca-baca lagi ya. Nanti bisa lihat lagi beberapa contoh ya. Oke. Saya akan masuk ke next-nya. Nah, next-nya adalah modul 1, unit 2, ya. Jadi modul 1, unit 2, using workstation. Saya rasa kalau using workstation ini simple sekali ya. Pertama, bagaimana kita men-setup komputer ya dengan memastikan bahwa ada safety dan healthy working practices dan melakukan navigasi terhadap OS ya. Nah, ini setting up personal computer paling gampang lah ya. Kalau ini tinggal kita buka, kita pasangin, connect ke powernya, connect peripheralnya, kemudian kita nyalakan komputer. Paling simple sekali ya. Saya rasa udah pada tahu semua lah ini ya. Nah, kemudian ada ergonomic konsep di mana keyboard, mouse ya posisinya itu diatur sedemikian rupa supaya lebih enak gitu ya. Nah, kemudian sitting position dan monitor placement, nah ini juga ini ya. Jadi pada saat kita duduk, kadang-kadang orang menggunakan kursi gaming, kursi yang empuk lah lebih enak dan monitor posisinya harus benar ya. Nah, kemudian kalau untuk navigating OS, saya rasa udah pada tahu ya bagaimana cara menggunakan
Windows, misalnya Windows 10 ya atau Windows yang sebelumnya. Kalau yang belum punya laptop mungkin bisa ngelihat bagaimana penggunaannya di misalnya kita bisa nyewa komputer di ini ya di tempat yang biasa ada internet ya, internet cafe atau internetan lah ya. Nah ini paling simpel sekali pakai Windows ya, ini ada proses yang namanya power on self test. Ini komputernya nyala, dia akan melakukan power on self test sebentar, kemudian kita tinggal akan keluar seperti ini login ya, di mana kita biasanya masukkan username sama password ya, atau disebut dengan credential ya. Nah, ini biasanya kita bisa pilih account-nya ya, kemudian kita biasanya juga ada beberapa laptop yang memungkinkan kita tidak mengisi password tapi isi PIN atau isi atau menggunakan fingerprint ya. Jadi fingerprint itu kita punya jempol ya atau sidik jari ya. Nah, ini kalau di Windows 10 kita bisa lihat ada taskbar, ada desktop ya, di mana ada start Windows button, ada gambar window-nya ya, ada pin icon ya, dan beberapa yang lain. Saya rasa udah pada banyak tahu lah ya, kecuali yang belum pernah pakai Windows ya. Nah, kemudian ada start screen-nya, kemudian ada layarnya kita bisa pilih tiles, apps atau instant search ya. Kemudian untuk customizing the start screen and taskbar ini bisa kita manipulasi ya. Jadi kalau di sini kalau udah pakai Windows kita bisa klik kanan, bisa pilih opsi untuk melakukan istilahnya customisasi terhadap start screen dan sama taskbar-nya. Nanti Anda bisa latihan sendiri lah ya dengan menggunakan misalnya virtual machine atau komputer yang Anda miliki ya. Nah, termasuk juga penggunaan mouse sama touchpad. Ini paling simple lah ya. Ini karena ini materi ini dasar banget ya tentang mouse, ada touchpad. Ya ini biasanya laptop kebanyakan udah punya ini ya. Paling enak sih sebenarnya menggunakan mouse atau touchpad dari misalnya Apple komputer ya. Nah, kemudian keyboard saya rasa udah pada tahu ya. Dan ini ada kombinasi key-nya atau tombolnya. Ya, kita bisa menggunakan alternate, shift untuk nyalakan huruf besar, kemudian caps untuk full huruf besar semua, ada huruf kecil, ada numlock ya, numlock itu untuk mengunci angka dan beberapa yang lain. Coba nanti kenalin keyboardnya dan ini biasanya sih nggak sampai ditanya sampai detail seperti ini sih ya. Nah, touchscreen saya rasa udah pada ini ya, jadi ada gesture ya, gesture itu kayak model kita tekan agak lama atau kita tap aja itu seperti kayak kita klik mouse ya. Ini biasanya harus praktis sih sebenarnya, jadi harus melakukan exercise ya. Nah, ini kayak model kita di HP kan bisa di swipe ya, di swipe bisa ya. Jadi banyak cara yang kita gunakan ya. Jadi nanti tinggal Anda baca-baca bagaimana misalnya melakukan zoom ya dengan menggunakan gesture dan on-screen keyboard ya. Ada beberapa PC atau laptop yang biasanya dilengkapi dengan on-screen keyboard ya. Maksudnya kalau Windows itu ada ya on-screen keyboard ya. Jadi kelihatan keyboardnya di layar. Yang kita tinggal pilih aja. Nah, kemudian untuk desktop icon macam-macam. Kalau file itu seperti itu, kalau shortcut biasa ada panahnya, ada kemudian ada folder, ada aplikasi, ada device. Saya rasa ini anak-anak ya SD, SMP juga udah bisa tahu lah ya desktop iconnya seperti ini kira-kira ya. Ya, oke ya. Nah, ini simple banget ya. Jadi secara komputer ya kita tinggal beli komputer baru atau kita pakai laptop. Kemudian kita untuk praktisnya supaya kita lebih enak yaitu ada namanya ergonomik ya. Jadi ergonomik itu memungkinkan kita bekerja lebih enak ya. Kemudian navigasi OS ya, dengan asumsi Anda udah punya sistem operasi seperti Windows, Anda tinggal melakukan navigasinya ya. Pelan-pelan ya. Simple sekali ya. Nah, ini ada, sebentar saya lihat. Ini kayaknya navigasi ya, sebentar saya lihat. Ini nanti ada saya kasih sedikit demo ya, untuk setting up komputer sambil navigating ya. Nah, kemudian Unit 3 ini tentang using OS ya. Jadi unit 3 saya lanjutkan aja ya, simple sekali ya. Agak saya percepat karena saya ingin kasih demo juga. Module 1 unit 3 ini using OS. Nah, ini using OS ini bisa ini ya. Jadi kita bisa lihat ada beberapa sistem operasi yang ada, jadi nggak harus pakai Windows ya.
Jadi ada sistem operasi yang didesain untuk workstation, server, mobile, atau embedded system ya, termasuk juga virtualisasi. Ya nanti saya kasih demo untuk virtualisasi. Kemudian juga kita lihat beberapa sistem operasi ya. Jadi ada Mac OS, Windows, iOS, Linux, Chrome, and Android ya. Nah, fungsi dari sistem operasi kan biasanya memang untuk interaksi antara user dan komputer. Itu ada shell, ada graphical user interface yang grafik ya. Kemudian ada interface between application hardware yang namanya kernel, device drivers, ya, utilities dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian dari sisi workstation, OS, jadi OS itu didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa, ya. Layarnya tidak tampil ya. Oh ya, sorry. Nah ini jadi kalau bicara mengenai sistem operasi itu didesain untuk penggunaan tertentu ya. Jadi ada workstation OS seperti misalnya Windows 10 itu workstation OS atau desktop OS atau pakai laptop juga bisa pakai. Nah kemudian ada juga mobile OS seperti iOS ya, Apple iOS atau misalnya Android ya. Nah kemudian untuk server itu banyak, ada Windows Server, ada Linux, ada Unix ya. Memang fokus dia khusus digunakan untuk melakukan aktivitas yang lebih berat dan biasanya dia menampilkan services yang ada. Nah, kemudian juga OS ada yang open source, ada yang komersial. Windows itu sebenarnya ya tidak open source ya, itu komersial ya. Apple Mac OS, Apple iOS itu komersial ya. Artinya kita harus punya lisensi ya. Dan kodenya itu disimpan rahasia sebagai kode yang rahasia. Nah, kemudian ada open source OS, ya, misalnya Linux, Unix, ya, itu open source, termasuk juga Android, ya, itu open source juga. Ya. Nah, kemudian ada embedded OS, ini embedded OS ini biasanya agak spesifik ya, biasanya digunakan untuk misalnya ATM ya, tapi ATM itu sebenarnya bukan embedded sih ya, ada sistem operasi yang khusus, misalnya firmware-nya di Android, ya firmware-nya di HP itu di embedded OS, yang memang udah ditempel ya di laptop atau smartphone ya, itu ada OS tersendiri ya. Tapi jarang sih kita ngelihat embedded OS ya. Nah kemudian ada firmware ya, di mana firmware itu kebanyakan ditempel di PC, laptop atau bahkan di HP ya. Jadi ini yang biasa kita gunakan sehari-hari juga sebenarnya udah ada embedded atau firmware. Yang biasanya firmware itu punya komponen yaitu BIOS (Basic Input Output System) sama Unified Extendable Firmware Interface atau UEFI. Ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana kita menggunakan virtualisasi. Nah, virtualisasi memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi secara ya, maksudnya secara simultaneous ya, bersamaan. Dan kita ada dua jenis ya hypervisor, yaitu ada Type 1 bare metal. Contohnya Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V itu adalah contoh dari Type 1 bare metal. Jadi dia nggak perlu OS. Dia sendiri tuh udah punya OS. Type 2 itu simpelnya kayak model VMware Workstation, VirtualBox ya, itu Type 2 yang harus punya OS dulu baru bisa kita install sistem virtualisasi atau hypervisor-nya ya. Dan kemudian GSOS atau virtual machine adalah OS yang kita instalasi dalam dengan menggunakan hypervisor yang ada. Ya, nanti saya kasih demo ya. Nah, kemudian rata-rata Windows itu udah ada sekitar 90% ya dari laptop dan desktop ya. Ada client, ada server ya. Nah, nanti kita ada demo juga untuk server. Ada teman-teman yang mungkin mau bisa demo ya. Nanti juga saya bisa kasih demo untuk sesi berikutnya. Saya akan demo misalnya menggunakan versi server dari misal Linux atau Windows ya. Jadi versi Windows itu udah banyak sekali ya. Paling baru sih sekarang Oktober nanti akan keluar yang namanya Windows 11 ya. Nah, ini Windows 10 ya, dirilis tahun 2015 ya. Kemudian terakhir ini akan digantikan ke Windows 11 ya. Versi yang lama itu versi Windows 8 2012, Windows 7, Windows Vista kurang berhasil ya. Apa Windows XP yang sangat berhasil ya. Ini nah, edisinya macam-macam ya. Ada Home ya, ada Windows Home, Windows 10 Home Pro, yang paling bagus sih Enterprise ya.
Kalau Pro itu lumayan bagus untuk small and business, small and medium size businesses. Ya. Ada versi 32 bit. Ya, ini sebenarnya kalau versi ini lebih ke arah processing-nya sih ya. 64 bit itu dia processing-nya lebih cepat dan menggunakan beberapa bisa memanfaatkan prosesor yang sudah ada. Ya. Ada juga Windows 10 Mobile ya, tapi kayaknya Windows 10 Mobile udah jarang digunakan ya. Nah, kalau OS-nya Apple kita kenal namanya Apple Mac OS ya. Ini basisnya sih sebenarnya dari FreeBSD ya. Ini biasanya diinstal hanya bisa diinstalasi di Apple Mac hardware ya. Versinya OS 10 ya. Ada Mac OS dan .update ya. Jadi di versi-versi. Jadi nggak harus pakai Windows ya. Jadi ada kalau untuk di telepon kita ada di iPhone, iPad itu ada yang namanya Apple iOS. Versi terbaru adalah kalau nggak salah saya sekarang 12 ya. Ini cuma bisa diinstalasi di HP iPhone dan iPad. Nah, kemudian ada Unix, Linux, dan Chrome OS. Ini kurang lebih hampir mirip-mirip. Basisnya adalah Linux dan Unix juga. Ya. Nah, ada beberapa yang suka pakai Unix, ada yang suka pakai Linux, tapi tergantung ya. Jadi kebanyakan sih 90%, 80-90% user itu menggunakan sistem operasi Unix, Linux ya. Kalau Chrome OS lo agak jarang. Ya. Nah, kemudian Android biasanya diinstalasi di smartphone seperti kita punya Android phone ya. Banyak ya, Acer, Asus, HTC, Huawei, LG, Motorola, dan sebagainya. Oke, nah kemudian untuk Windows kita ada Windows Explorer ya. Ini nanti Anda bisa praktekkan sendiri kalau Anda punya Windows 7, 10 atau bahkan Windows yang sebelumnya ya. Settingnya macam-macam ya, jadi Windows setting dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat ada control panel, ada ya ease access option ya. Kemudian ada advanced management utilities ya. Nanti saya kasih tugas ya. Setelah ini kalau nggak harus hari ini sih ya, maksudnya bisa dipersiapkan ya. Kemudian nanti kita bisa menggunakan web browser seperti Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari yang ada di macOS ya. Termasuk juga yang udah built-in yaitu Edge atau Internet Explorer ya. Web browser features-nya ada address bar, ada tab browsing dan sebagainya. Nah, ini nanti pelan-pelan Anda lihatin ya. Prosesnya sih banyak ya ini ya. Jadi menggunakan browser saya rasa udah pada tahu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ditanya penggunaan PC, laptop atau workstation itu bisa menggunakan apa aja. Banyak ya. Tergantung Anda sukanya yang mana, Windows ya, Mac OS ya. Kalau Anda punya Mac atau Macintosh punya PC ya Anda bisa pakai Mac OS, ada iOS, ada Linux dan Android ya. Tergantung dari jenis sistem operasi yang didesain untuk workstation, server, mobile atau embedded system ya itu. Nah ini ada exercise ya. Saya akan kasih demo aja dulu ya. Nantinya exercise ini Anda akan ya saya kasih demo dikit ya. Pertama ini Anda masuk ke sini ya. Ada VirtualBox ya. Anda bisa masuk ke VirtualBox ya. Ini VirtualBox ya. Nah, ini saya kasih linknya di ini. Nah, kemudian ada Windows 10. Nah, Anda bisa instalasi nanti di ini jadi ada download dulu VirtualBox, kemudian Anda instalasi ininya. Bagian download sini ada kita bisa download, kemudian setelah Anda download Anda juga mesti install yang namanya VirtualBox Extension Pack ya. Nah, VirtualBox ini adalah bentuk dari virtualisasi ya, paling gampang dan ini nggak bayar ya, gratis. Nah, kemudian untuk ke Windows kita bisa download Windows ya. Dan kita di sini bisa ini linknya saya sudah share. Ini kita bisa download yang namanya tool yang buat create Windows installation media. Nah,
Nanti kita bisa download toolnya, kemudian setelah Anda instalasi, setelah Anda download, Anda bisa instalasi, kemudian Anda bisa bikin ISO filenya, ISO file dari Windows. Ya, ini gampang sekali, Anda tinggal download, kemudian tinggal double klik aja, nanti tinggal pilih apakah Anda ada pilihan, apakah Anda ingin membuat media instalasi Windows, nanti dipilih apakah langsung ke USB atau bikin jadi ISO. Nanti pilihannya ISO. Nah, secara untuk komplitnya ini ya, labnya seperti ini. Nanti Anda bisa lakukan berikutnya. Ini boleh Anda screenshot dulu ya. Ya, silakan Anda screenshot, bagi di share aja. Ya, silakan dulu dicatat. Sudah, Pak. Ya. Sebentar ya. Ya, sebentar saya sambil ini ya. Karena saya lihat banyak yang nggak kebagian kursi ya nih ya. Ya emang saya sendiri bisanya ngasih kursinya maksimal sebentar, maksimal itu 99 orang termasuk saya, berarti 100. Oke. Mohon maaf karena ininya terbatas juga ya. Nanti ada recording kok ya. Oke, gimana? Udah pada screenshot? Nah, ini. Jadi ini saya kasih lab untuk latihan Anda pakai Oracle VirtualBox ya. Ini gratis, Anda bisa install Windows 10-nya dari dari Microsoft website. Nah, kemudian untuk minimal memori itu 2 GB ya. Nah, maksudnya komputer Anda minimal ada 2 GB ya, minimal untuk instalasi ini perlu sekitar 512 MB sampai 1 GB ya. Nah, ini. Nah, kalau untuk VirtualBox-nya yang udah jadi, saya tunjukin yang ini yang udah jadi ya. Anda bisa pakai VirtualBox atau kalau yang punya misalnya apa ya, VMware Workstation silakan aja ya. Jadi nggak harus pakai VirtualBox dan OS-nya juga nggak harus Windows ya. Tapi kalau ini saya kebanyakan yang di lab itu kebanyakan pakai Windows. Nah ini contohnya saya akan tampilkan ini ya. Ini penggunaan dari Microsoft Oracle VM VirtualBox Manager. Kita tinggal ini asumsinya udah instalasi ya. Nanti instalasi ikutin pelan-pelan ya. Pakai bahasa Inggris gampang kok, itu nggak susah ya. Jadi nanti step by step-nya seperti itu, nanti Anda coba, kemudian kalau itu kita tinggal jalankan aja, kita start aja. Nanti Windows-nya kita bisa start Windows ya. Nah ini. Jadi ini akan membuat Anda bisa menjalankan virtual machine ya. Nah ini saya share lagi screen-nya. Nah ini adalah bagaimana kita bisa merestorasi virtual machine ya. Jadi begitu kita jalankan virtual machine-nya seperti ini, kita tinggal lihat di sini ya. Nah ini adalah virtual machine yang udah saya instalasi ya. Nah, jadi kan enak ya. Nah ini kayaknya memorinya harus ditinggi ini. Saya udah tinggiin sih ya. Jadi ada bisa kita pilih misalnya masuk ke sistem ya, masuk ke menu dan sebagainya ya. Nah ini adalah jadi bebas ya, Anda bisa gunakan VMware, Anda bisa menggunakan VirtualBox ya, Anda bisa menggunakan Windows 10 atau Windows 8, Windows 7 atau bahkan Linux sekalipun ya, bebas ya.
Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Ini nanti untuk lab-nya apakah perlu di-capture terus dikumpulin atau gimana, Pak? Oh, nggak perlu, nggak perlu. Saya percaya Anda bisa jalaninya. Jadi nggak perlu harus di-capture atau apa. Intinya ya ada lab, Anda coba jalankan. Yang penting bisa. Kalau ada masalah, kita diskusi di dalam apa namanya tuh di dalam grup. Ya, Pak. Oke. Nah ini kalau kita pakai ini ya, pakai PM Hyper-V-nya. Ini masuk hypervisor tipe 2 ya. Si Oracle VM VirtualBox ya. Baik. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan VMware ya. Nah, VMware. Kalau Anda bermasalah dengan instalasi atau penggunaan virtualisasi, cek di BIOS-nya ya. Kadang-kadang BIOS-nya tuh nggak support atau bahkan belum di enable, belum dinyalakan. Nah, ini kebetulan saya pakai workstation Kali Linux juga, VMware Workstation, di mana saya juga bisa menjalankan sistem operasi Linux seperti misalnya Kali ya, kayak gini. Jadi kalau komputernya mumpuni ya, memorinya tinggi, saya ini kebetulan 16 GB dan pakai SSD biasanya cepat banget. Nah, kita bisa jalankan beberapa virtualisasi sekaligus. Ya, kayak gini kan, saya menjalankan VMware ya. Saya juga menjalankan Oracle VirtualBox ya. Ini kita bisa resize ya seperti ini. Kayak gini kira-kira. Nah, ini kebetulan bisa bersanding berdua ini ya. Pakai VMware oke, pakai VirtualBox oke. Nah, ini. Kelihatan ya? Jadi bebas ya, nggak harus ya ini nggak perlu harus terhubung sama dengan internet, tapi secara default kita bisa pilih nanti setelannya di sini bagian setting itu setelannya untuk supaya dia bisa connect ke internet kita setel networknya NAT ya, NAT bisa, bridge bisa ya, sama kayak gini. Ini pakai NAT. Kebetulan ini juga saya pakai NAT. Bentar ya. Nah, ini virtualisasi. Jadi virtualisasi itu bebas, bisa pakai ini. Ada banyak virtualisasi yang ada di pasar ya, pasaran ya. Ada parallel desktop, ada VMware ya. Ada ya ini juga. Oh, ini ya, ini NAT juga. NAT ini memungkinkan kita supaya kita bisa connect ke internet ya. Nah, ini. Jadi kalau saya ya mau connect ke internet, saya tinggal setel ini NAT, kemudian saya buka command cmd gitu. Ya. Command prompt. Oh, agak lelet ini atau di kenapa nih? Ya, cmd aja. Nah, ini saya tinggal ping aja Google. Nah, itu. Ya, nah ini otomatis dia terkonek ke internet. Nah, jadi ini di dalam demo ini saya mendemokan dua jenis virtualisasi ya, yaitu VMware Workstation, tapi dua-duanya tipe 1 ya. Kalau tipe 2. Tipe 2 itu bukan hypervisor tapi disebut dengan saya lupa namanya. Pokoknya type 2 lah ya, bukan bare metal ya. Jadi kalau bare metal itu hardware-nya agak spesifik. Anda harus install. Tapi sebenarnya bare metal itu bisa dijalankan di Windows, misalnya Windows Server ya. Oke, nanti sempat-sempat saya kasih demo. Ya, kalau ada yang nanya kalau masalah Docker Kubernetes itu beda ya. VM ya VM, Kubernetes sama si Docker itu beda. Itu bukan virtualisasi, tapi mereka itu adalah yang namanya containerization. Containerization beda banget ya. Tapi containerization juga bisa dijalankan dengan menggunakan virtualisasi. Jadi kita bisa gabung. Ada virtualisasi, ada container ya, kita bisa gabung ya, nggak masalah. Gitu kira-kira tuh. Ya.
Ya, nah ini. Jadi yang satu menjalankan Windows, yang satu menjalankan Linux kali Linux. Oke. Nah, kalau NAT itu dia tuh NAT itu Network Address Translation, dia merubah dia membuat kita punya PC itu private address-nya di apa istilahnya disembunyikan dan kita bisa menggunakan public IP. Nah, nanti kalau bicara mengenai NAT ini akan saya bahas di networking ya. Nanti di networking di network class kita akan bahas lebih detail tentang itu. Jadi yang mungkin ada teman-teman yang bisa jawab juga yang udah tahu ya NAT itu seperti apa, tapi ya seperti itulah kira-kira. Jadi NAT itu sebenarnya translasi ya dari IP publik dari IP private menjadi IP publik dan sebaliknya. Tapi dari publik ini sebenarnya dia cuma melakukan translasi satu arah sih sebenarnya dari private ke publik, tapi dari publik itu dia yang private-nya di hide atau disembunyikan. Gitu. Oke. Silakan kalau ada mau nanya. Saya nggak terlalu banyak-banyak. Nanti Anda bisa jenis ya, boleh silakan coba-coba. Linknya mau di-share ya? Oke, saya share lagi ya linknya. Oke, silakan. Oke, silakan teman-teman ada yang mau ditanya. Jadi materi kita nggak terlalu banyak-banyak ya. Lab-nya yang tadi ya, kita saya masukkan lagi yang lab ya. Tadi mana sih? Nah ini ya lab-nya. Tapi jadi istilahnya kalau untuk lab Anda nggak harus pakai VirtualBox ya. Mau pakai VMware boleh, terus instalasi Windows-nya terserah, mau Windows 10, Windows 8, Windows 7, atau bahkan Linux silakan. Ya. Untuk sesi berikutnya saya pikir mungkin ada yang ya Proxmox juga boleh ya, tapi Proxmox itu mungkin masuk ke dalam tipe hypervisor ya, jadi itu type 1 ya. Kalau hardware fisik dan hardware virtual ya hardware fisik itu menyediakan hardware virtual. Jadi di sharing. Ya, coba deh baca-baca lebih detail tentang virtualisasi. Jadi Anda yang Mas Adila itu baca-baca lagi tentang apa itu virtualisasi. Ya. Nah, biar tahu apa itu hardware virtual, apa itu yang fisik. Ya. Nah, ada nggak nih dari teman-teman di sini yang mau sharing ini ya? Mau sharing apa istilahnya? Untuk menampilkan Windows Server atau Linux. Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan ada network adapter ya. Yang saya ingin tanyakan itu bedanya internal network, generic driver, sama ada satunya lagi cloud network. Itu apa ya Pak ya di VirtualBox? VirtualBox itu kalau cloud ya cloud, ya nanti dia connect ke cloud. Sedangkan yang kalau bridge sama NAT biasa bisa connect ke internet. Sedangkan kalau bridge itu biasanya dianggap sebagai koneksi fisik ya. Jadi Anda bisa juga baca-baca tentang ini ya, tentang VirtualBox itu di dalam user manualnya. Saya nggak terlalu hafal semua ya, makanya tolong baca lagi manual dari VirtualBox. Nanti dijelasin kok NAT itu apa, bridge itu apa, kemudian ada local network dan sebagainya ya. Ya,
tolong baca-baca juga manualnya. Jadi jangan cuma sekedar make, tapi baca-baca manual untuk ininya. Kan di sini ada ininya, ada opsi untuk baca manualnya. Jadi kita pakai software juga, saya juga nggak terlalu hafal semuanya. Jadi harus ya baca manual dulu. Oh, NAT ini untuk ini. Kalau untuk bridge itu seperti ini. Sama kayak model di workstation VMware Workstation juga harus tahu perbedaan antara masing-masing network card. Ya. Ini ada yang nanya tentang virtualisasi dan ini ya perbedaan antara apa namanya tuh kontainer ya, kontainer beda ya. Kalau kontainer nggak bisa resource-nya bisa dibagi ya. Kalau yang bisa dibagi itu ya virtualisasi karena kita menggunakan hardware resource yang ada di komputer kita sendiri. Kalau kontainer beda lagi. Ya. Nah, nanti mungkin bisa diskusi lagi ya tentang apa istilahnya yang saya jelaskan ini. Kalau ada yang kurang paham, mungkin ada beberapa teman yang udah lebih ngerti, bisa sharing informasinya. Ya. Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau bare metal itu sejenis OS atau bagaimana Pak? Bare metal itu virtualisasi yang dari dia bentuk dari virtualisasi, tapi dia tidak menggunakan OS dari dasar. Jadi kita nggak perlu harus install OS-nya dulu, dia otomatis datang sama OS-nya sendiri. Gitu. Kebanyakan sih versinya Linux atau Unix. Oh, yang Ya, kayak baca lagi deh. atau Ya, tapi kebanyakan sih kalau ini virtualisasi apa ya? Saya nggak terlalu hafal ya. Yang hafal sih Microsoft Microsoft Hyper-V, VMware ESX atau server ya. Oh, oke. Jadi udah nempel langsung sama OS-nya di sana. Ya betul. Siap, Nah, ada yang thank you, Pak. nanya cara download mah gampang kan, tinggal klik aja, terus download, udah selesai. Ada opsinya Kak ya, jadi ada pilihan untuk download, nggak susah ya. Nanti kalau ada yang masih nggak jelas, ada beberapa teman di sini kan di grup kan bisa diskusi bagaimana cara mendownload ininya OS-nya. Ya, atau mungkin bahkan ada yang mau pingin bikinkan ininya, video tutorialnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini misalnya kalau kita pakai virtual machine itu, ketika mengakses sebuah website itu yang terdeteksi IP-nya IP yang mana Pak? Gimana? Sorry? Kalau misalnya kita mengakses sebuah website dari virtual machine itu IP-nya yang kebaca yang mana Pak? Apakah dari virtual machine-nya atau sama aja Pak yang di sini? Kalau dideteksi sih kalau Anda pakai virtual machine ya IP. Kalau Anda pakai bridge IP asli dari ininya, dari virtual machine dari virtual machine itu sendiri. Tapi kalau Anda pakai NAT biasanya disembunyiin gitu loh. Siap Pak, makasih Pak. Ya, kalau untuk cyber security banyak sih distro-nya ya. Jadi bisa pakai Parrot, bisa pakai Kali ya, banyak sekali ya. Ya, sebentar ada sambil ini. Boleh diskusi di WA group atau di chat room sebentar ya, saya
Ya, jadi teman-teman itu aja untuk lab-nya ya. Nanti Anda boleh sambil kerjakan karena untuk download ISO dari Windows itu dari Microsoft itu lumayan tuh sekitar setengah jam sampai 45 menit. Ya. Kalau Anda mau download distro Linux, Anda bisa masuk ke Ubuntu. Paling enak tuh instalasi Ubuntu. Ya. Jadi saya kasih opsi mau pakai Linux boleh, mau pakai Ubuntu boleh, mau pakai Windows boleh, mau pakai yang lain juga boleh. Nah, kemudian bentar ya. Kemudian nanti untuk sesi berikutnya saya akan umumkan. Kemudian apa namanya tuh? Nanti saya pingin ada beberapa yang demo ya. Ada beberapa yang demo pakai Linux dan mungkin ada yang bisa install Windows Server ya. Ada nggak yang mau instalasi Windows Server? Ada yang bisa nggak? Untuk demo aja Windows Server mau 2012, 2017, 2019 ya, 2016. Ada nggak? Siapa nih? Raffi ya? Rafil. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa demo Windows Server? Soalnya saya dulu pernah install, tapi siapa? Oh ya, Rafli sama Agung ya. Nah, salah satu aja mungkin Rafli ya. Rafli Windows Server. Kemudian yang mau demo Ubuntu siapa? Mas Agung aja Ubuntu ya. Oke, Mas Agung Ubuntu. Jadi masing-masing ya. Mas Rafli tadi Windows Server, untuk Ubuntu Mas Agung ya. Ya, oke, jadi saya kasih tugas dua orang ini masing-masing Mas Agung sama Mas Rafli kasih demo untuk Windows Server sama sama Ubuntu. Kalau yang Mac OS ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa demo Mac OS. Rulov ya, oke, Rulov nanti saya kasih tugas untuk demoin ya. Interface-nya aja nggak perlu pakai VM, nggak harus pakai VM. Soalnya kan kalau Mac OS kan agak susah tuh kalau pakai VM, kecuali yang Hackintosh ya. Gitu. Ya, oke. Ya udah, berarti nanti kalau Hackintosh boleh sih, Mas Amin, ya boleh nanti besok. Siapa tadi yang angkat tangan? Kalau Hackintosh mungkin Mas Amin sama yang tadi tuh yang angkat tangan untuk demo Mac OS yang asli. Kalau Hackintosh kan bukan asli. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya ini siapkan aja ya, Mas Amin sama yang tadi tuh Mas apa? Yang angkat tangan tuh Rulov ya, Mas Rulov. Oke? Nah, Mas Rulov nanti kasih ya ini udah cukup lah ya. Jadi ada 3 orang, jadi ada Mac OS, ada Ubuntu, ada Windows Server. Kalau Mas Amin Roman, ya, Amin, kalau mau demo juga boleh untuk Hackintosh ya. Nanti di sesi berikutnya saya kasih waktu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sementara itu aja dari saya ya. Ya boleh kalau mau itu di AWS juga nggak masalah kok. Ya. Nah ini recordingnya saya akan upload nanti. Saya upload ke YouTube saya, kemudian saya akan share linknya. Jadi agenda kita berikutnya nanti saya lagi cari jadwal karena lumayan padat juga nih. Mudah-mudahan bisa secepatnya dalam minggu ini juga. Dan kemudian nanti untuk agendanya ada demo dari beberapa teman kita di sini yang menggunakan macOS, Hackintosh, Linux, Ubuntu, dan Windows Server. Oke, supaya lebih tahu nih, oh Windows Server kayak gini, Linux Ubuntu itu seperti ini, Hackintosh seperti ini, Mac OS yang asli seperti ini. Oke, sip. Ini banyak senior di sini nih. Oke deh, ya. Silakan kalau ada mau tanya, saya kasih waktu lagi sekitar 5 menit. Karena waktunya terbatas, saya harus ada yang mau dikerjakan juga setelah ini.
Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi gini, ketika kita membuat sebuah virtualisasi di VirtualBox, itu kan ada konfigurasi mengenai memori RAM-nya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu RAM yang kita alokasikan bakal ke-booking terus, atau RAM tersebut hanya digunakan ketika kita menjalankan virtual mesinnya, Pak? Ya, itu akan digunakan pada saat kita menggunakan virtual machine. Oh, oke, Pak. Soalnya kendala di ini juga takutnya kepake terus kan. Ya, pas Terbatas. digunakan ya pada saat kita jalankan virtual machine. Ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya deh. Oke, ya. Yang lain ya nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya akan update ya. Saya belum dapat jadwal nih. Nanti saya update. Ya. Oke, sementara untuk hari ini itu dulu ya. Untuk malam ini. Jadi Anda dikasih tugas untuk instalasi. Ya, nanti nggak perlu saya periksa. Maksudnya minimal Anda bisa instalasi sendiri pakai VirtualBox atau VMware Workstation ya untuk OS yang Anda pilih sendiri. Ya. Oke deh, terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.